Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw zilla ilman nafi'a warzuqna fahma. Ihalatukal amal ala wujudil faragh min ru'unatin nufus. Penundaanmu untuk melakukan amal baik ditunda pada waktu yang menurutmu lebih baik. Ini menunjukkan kebodohan kamu. Ihalatukal amali ala wujudil faraghi min ru'unatin nufus. Penundaanmu untuk melakukan kebaikan hanya untuk mencari waktu yang lebih baik itu menunjukkan kebodohan kamu. Imam Syarqawi mengomentari pernyataan Ibnu Athaillah ini, ihalatukal amal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsik fa idza kana al-muridu mustaghilan bihalin min ahwali dunyahu wa kana dhalik yamna'uhu min al-a'mal allati yatawassalu biha ila hadratil maula wa ahada dhalika ala faraghihi min tilka al-ashghal fa qala idza tafarragtu amiltu kana dhalika dalilan ala ru'unati nafsihi wa ru'unatu darbun min al-hamaqah wa dhalika li tasrifihi amala ila faraghi awalihi wa qad la yajidu mahlatan bal yakhtafuhu al-maut qabla dhalika azdadu syughluhu janna syaghalit dunya yatadaa ba'daha ila ba'din walau yuridu annahu tafarraga minha faqad yatabaddalu azmuhu wa taqafu niyyatuhu fal wajibu alaihi an yahudu ila ma yusilu ila ma'lahu qawlan fawq bidzalika qila al waqtu kas-sayr illam taqtahu qata'at. Apa kata Imam Syarqawi mengomentari pernyataan Ibnu Athaillah? Ini enggak rumit, enggak jelimet, tapi dengan pertimbangkan akal sehat pun juga wajar bila Ibnu Athaillah menggoblok-goblokkan orang yang punya kesempatan berbuat baik tapi ditunda pada kesempatan yang lain. Ingat, ra'una itu darbun minal hamaqah. Bodoh itu bahasa Arabnya ada safihun, ada jahlun, adalah hamaqah. Hamaqah itu lebih ada goblok. Hamaqah itu goblok.
Kenapa demikian? Ada 3 alasan. Boleh sah-sah saja, padahal kita saat ini punya kesempatan untuk berbuat baik, kemudian tidak melakukan. Kita rencananya jam sekian itu lebih baik, lebih longgar daripada sekarang. Ya, sah-sah saja. Tapi ingat, yang namanya hidup di dunia, kesibukan orang hidup tidak pernah lepas dari kesibukan. Ayo kita sekarang, nanti aja habis asar lebih longgar daripada sekarang. Pertanyaan Ibnu Athaillah, siapa yang menjamin bahwa habis asar nanti kamu lebih longgar daripada sekarang? Jangan-jangan lebih sibuk lagi. Sebab apa yang terjadi 1 jam berikutnya itu rahasia ilahi. Satu. Kedua, siapa yang menjamin bahwa usiamu sampai habis asar nanti? Tidak ada jaminan. Ketiga, sudah menjadi hukum alam. Ketika sekarang punya niat semangat, kalau ditunda biasanya kendor kesemangatan itu. Wah, lagi awannya setan aku ini. Nanti setelah dari jam ke jam akan kendor semangat. Nah, kalau kesemangatan sudah kendor, ya, sementara ibadah itu harus mantap. Kesemangatan sudah mengurang, yang berakibat kurang mantapnya melakukan ibadah. Ujung-ujungnya mardud. Jadi mumpung semangat sekarang, jangan ditunda gitu loh. Maka sekali lagi, warru'unatu darbun minal hamaqah. Ru'una itu satu jenis dari hamaqah, kegoblokan. Atta al-waktu kasayf illam taqta'hu qata'at. Waktu itu seperti pedang yang sangat tajam. Bila engkau tidak memutuskan pedang itu, maka pedang itu akan memutuskan kamu. Hadis lain menyatakan, halakal mutasawwifun, celaka orang-orang yang mutasawwif. Ini mau menjelang bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan mantap mustajab katanya. Maksudnya pada 10 surah ya. Katakanlah begitulah kata orang-orang secara umum. Ketika kita punya amalan bisa berbuat melakukan sekarang, jangan tunda bulan Muharram. Sebab kemustajaban itu tidak hanya terikat dengan tempat dan waktu. Sekarang pun juga bisa kamu ini yang saya maksud. Tunggu nanti bulan Muharram aja. Nanti bulan-bulan. Ini bulan mustajab. Ini hamaqah. Udah lakukan sekarang. Belum tentu yang kita lakukan sekarang yang tidak istimewa menurut teori, tapi justru yang direspon yang kita lakukan sekarang, bukan nanti bulan Muharramnya. Jadi jangan suka menunda ke amal. Kapan? Udah lakukan. Nanti ada kesempatan lain, lakukan lagi. Ya, lakukan lagi. Wong kalau kita bercermin pada ulama yang sudah arif billah, ya, ini contoh orang yang arif billah dalam kitab Tanbihul Mughtalin. Ya, kalau tidak arif billah nggak usah ditiru. Ada seorang waliullah seumur-umur itu nggak sempat mencuci baju. Bukan 7 hari. Seumur-umur tidak sempat mencuci baju. Ditegur oleh yang lain, kenapa kau tidak kau rapikan bajumu, cuci bajumu? Apa jawabannya?
Al-amru awsa' min hadha. Al-amru awsa' min hadha. Yang dimaksud, kita tidak tahu bahwa kematian lebih cepat daripada aku mencuci baju. Al-amru awsa' min hadha. Kita nggak tahu bahwa kematian itu lebih cepat daripada mencuci baju. Jangan-jangan aku mati ketika cuci baju. Jadi dia nggak punya sempat untuk hatinya selalu fokus kepada Allah Subhanahu. Ini contoh orang gedean ya, contoh orang gedean, orang al-arif billah. Ini orang yang hidup sudah tidak memperdulikan bajunya, tidak memperdulikan dirinya sendiri. Ini satu contoh. Paling tidak kita jangan suka menunda kebaikan yang saat ini kita punya kesempatan. Jangan mencari kesempatan yang lebih baik lagi. Itu menurut kamu. Kita tidak tahu, kalau menurut kamu, menurut kita nanti lebih baik nanti jam 10. Menurut kita. Siapa tahu justru sekarang ini lebih baik menurut Allah untuk kita. Itu penekannya ya. Jadi min ru'unatin nufus ihalatukal amal ala wujudil farad min ru'unatin nufus. Berikutnya, kemarin pertanyaan mau buka usaha di ITC ya, di Saratung ya kan? Ini secara rinci. Apakah boleh? Enggak ada larangan. Tapi kita hidup ini kan pengennya min hasuliyah tasib kan. Kalau kita pasrah kepada Allah, Allah akan memberi sesuatu yang tidak di luar dugaan kita, di luar pikiran kita. Itu janji Allah sudah. Janji Allah itu. Apa? La tatlub minhu ay yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Jangan sekali-kali kamu minta kepada Allah agar Allah memindahkan dari posisimu sekarang ke posisi yang lain. Sebab apa? Sebab kalau Allah sudah menginginkan memindahkan posisi kamu ke posisi yang lain, gak usah diminta. Itu. Ulangi ya. Ya, nanti saya tadi sempat kebingungan gimana saya ingin merealisasikan sesuai dengan kehidupan kita. Ya, bingung saya tadi. Ya, untuk menerangkan sebagaimana kehidupan kita sehari, saya bingung apa ya? Contohnya apa ya? Akhirnya menemukan jawabannya. Nah, la tadlub min ay yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwa walau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Jangan sekali-kali, jangan membiasakan diri kamu minta kepada Allah agar Allah merubah posisimu yang sekarang ke posisi yang lain. Kenapa? Sebab kalau Allah mau memindahkan kamu dari posisi sekarang ke posisi yang lain, gak perlu Allah memindahkan memindahkan dari posisi kamu sekarang. Gak perlu dipaksa, gak usah diminta. Di dalam dunia sufi, ya, di dalam dunia sufi, satu contoh saja, ada seorang wali begini. Ini ceritanya, ada seorang yang ingin menempuh suluk kepada Allah, ingin nyampai kepada Allah. Tapi di sisi lain dia harus mencari nafkah untuk dimakan. Untuk dimakan. Dia berpikir, ya Allah, seandainya aku punya untuk dimakan tanpa harus susah payah ke pasar,
Aku akan fokus sujud kepada kamu. Andai-andai, ya, seandainya ada orang yang membiayai aku, menjamin aku makanan dan minuman, gak usah bekerja, aku akan fokus kepadamu. Maka berilah aku posisi yang ingin ku minta kepadamu, posisi yang seperti itu, sehingga aku hanya fokus kepada kamu, tidak sibuk mencari nafkah. Tuh, salah satu yang teguran kepada Allah kepada orang yang seperti ini. Ini kan positif kan? Positif kan? Seandainya aku sudah cukup semuanya, nggak sibuk-sibuk cari duit dan lain sebagainya, aku akan fokus ibadah kepada Allah. Ini sebagai cerita pengantar. Akhirnya apa? Tindakan Allah setelah tidak lama dari ngutopnya orang itu kepada Allah, akhirnya Allah bertindak. Di tengah-tengah masyarakat dia tertuduh berbuat kriminal. Tertuduh bukan berbuat beneran, tertuduh di skenario Allah seperti itu. Akhirnya tertuduh, tidak ada jaksa pembela yang mampu untuk membelanya, akhirnya dia dimasukkan ke penjara. Apa yang terjadi di penjara? Enak, nggak cari duit, makan pagi, duhur dan malam. Ya, enak di penjara. Sarapan sudah disediakan, kemudian siang sudah ada, tanpa bekerja dan tanpa minta, tanpa ngerepoti orang. Udah, dia fokus ibadah, tapi lambat laun kok jadi begini akhirnya aku. Kok jadi begini akhirnya aku. Akhirnya ada suara, sebagai orang yang waliullah ada suara. Kan itu yang kau minta. Seandainya ada yang menjamin makanan, aku akan fokus ibadah kepada, kan itu yang kau minta. Kau tidak minta keridhaan dan keselamatan. Akhirnya dia minta maaf atas kelancangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekeliruan ngomong dia sebetulnya. Andaikan umpama misalnya kekeliruan ngomong, akhirnya Allah dituruti. Walaupun dalam ceritanya hanya raghifain, 2 roti. Jadi orang ini cerita aslinya makan siang malam, satu pagi 1 potong roti, malam 1 potong roti. Jadi dalam doanya, seandainya ada yang menjamin aku memberi 2 potong roti seharian, pagi dan sore, aku akan fokus terhadap ibadah. Ternyata setelah masuk penjara, memang jatahnya pagi 1 potong roti, malam 1 potong roti. Lambat laun dia sadar, kok jadi begini akhirnya ini. Akhirnya ada suara, itu yang kau minta. Kau tidak minta keridhaanku, tidak pasrah kepadaku, tidak minta keselamatan dariku, kau minta 2 potong roti. Nah, makanya ya Allah menyatakan kepada Nabi Daud, sebelum saya terberkan dengan apa, Allah menyatakan kepada Nabi Daud, ya Daud, turidu wa urid, wa la yakunu illa ma urid, fa in sallamta li ma urid ataituku ma turid, wa illam dusallim li ma urid abtuka fi ma turid wa la yakunu illa ma urid. Daud, ini berlaku untuk kita semua. Kamu punya kemauan, saya pun juga punya kemauan. Kamu punya kemauan, saya punya kemauan.
Wala yakunu illa ma urid. Yang terjadi adalah kemauanku, bukan kemauan kamu. Ini kenyataan. Kamu punya kemauan untuk Nabi Daud loh. Ya, untuk Nabi Daud, kamu punya kemauan untuk diri kamu. Aku pun juga punya kemauan untuk diri kamu. Apa yang terjadi? Ma'urid. Yang terjadi kemauanku yang akan menempel kepada kamu. Paham nggak? Daud, ini contoh konkret. Kamu keinginan kamu ke timur. Keinginanku kamu ke barat. Maka yang menang keinginanku. Kamu nggak bisa ke timur. Karena aku ingin mengarahkan kamu ke barat, maka kamu ke barat. Paham ya? Paham nggak? Ini kemauanku dan kemauanku adalah yang menang kemauanku. Bila engkau pasrah kepadaku sesuai dengan kemauanku, maka akan aku berikan apa yang kau mau. Bila engkau pasrah kepadaku, apa yang aku mau, akan kuberikan apa yang kau mau. Tapi kalau engkau tidak pasrah kepadaku, ngotot dengan kemauan kamu, aku bikin kamu capek untuk mengejar kemauan kamu. Wala yakunu illa ma urid. Bagaimanapun kau mengejar, yang kau peroleh adalah kemauanku. Orang keluar nggak bahasanya? Ya apa ya? Hah? Paham nggak? Ya, ya kan? Inilah kehidupan. Ini Ustaz Nur Hasan. Ya, katakannya dalam kehidupan sehari-hari, dia sudah punya pekerjaan di Pasar Turi. Punya ngotot ingin buka lagi di Pasar Ratu. Ya, contohnya begini. Tapi Allah mempunyai kemauan untuk membuka cabang beliau di TP. Tapi beliau ngotot di Pasar Ratu. Ya. Yang berlaku apa? Kemauan Allah. Mesti masuk ke TP ya. Sebab kemauan Allah ke situ. Walaupun kau ngotot. Janji Allah, kalau engkau pasrah kepadaku, pasrah kepada kemauanku, aku berikan apa yang kau mau. Boleh jadi Andi akan punya di Pasar Ratu. Boleh jadi. Sebaliknya, tapi kalau kamu tidak pasrah kepada aku, ku jadikan kamu capek dan lelah untuk mengejar kemauanmu, hasilnya adalah kemauan aku. Hasilnya kemauan aku. Kembali kepada keterangan kemarin. Kembali kepada keterangan kemarin. Ketika posisimu sekarang di tempat di mana aktivitas kamu sedikit pun tidak menyimpang agama, berarti Allah yang menempatkan kamu di situ. Itu gambarannya. Allah tidak akan menempatkan seseorang di situ ada pelanggaran. Jangan pernah berdalih kamu bekerja di diskotik. Ini penempatan Allah di situ tidak. Penempatan Allah terhadap seseorang ditempati di tempat yang tidak ada pelanggaran dalam syariat. Ya. Maka ini penyerahan total, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita jangan mendahului, kita tidak tahu apakah saya ditakdirkan oleh Allah untuk buka cabang di Pasar Ratu, tidak tahu kan? Ya, tapi engkau menyerah atas ketentuan Allah,
menerima legowo dengan posisi sekarang, Allah lebih tahu terhadap kehendak kamu. Iya tetap kamu harus giat untuk bekerja. Ya, nanti suatu saat Allah akan diremut, ada masalah apa kayak dan lain sebagainya, terserah Allah caranya. Kita tetap bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Itu salah kaprah. Banyak orang ustadz yang salah kaprah. Banyak ayat yang banyak membeli salah kaprah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Banyak yang salah kaprah. Itu adalah nikmat, bukan nasib. Kamu kapan kamu bisa berubah? Ya nanti kamu, kalau sekarang jualan bakso, ganti jualan soto lah. Innallaha, bukan arahnya ayat itu. Bukan arahnya. Salah kaprah sih. Ayat itu bicara masalah nikmat. Kita nikmat itu an-nikmatu nuzulun nikmati bila sababin wa fatalabiyatuhu bil ma'asi. Datangnya nikmat itu tanpa order. Tapi nikmat itu bisa hilang kalau kita melanggar. Kita tidak pernah pesan kepada Allah untuk lahir di muka bumi ini. Kita tidak pernah pesan kepada Allah untuk lengkap dengan mata. Mata ini adalah murni nikmat Allah. Ya. Perut juga murni nikmat Allah tanpa pesanan dari Allah. Nah, ini yang pas dengan ayat itu. Matamu adalah ma yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah mata kamu kecuali kamu yang merubahnya. Allah tidak akan merusak pencernaan kamu hatta yughayyiru ma bi'anfusihim, kecuali kamu yang akan penceroboh. Itu ayatnya ke sana, bukan ayat untuk profesi, bukan. Itu salah kaprah. Semua ulama tafsir nggak ada yang menafsirkan seperti itu. Ya, kita tetap berusaha, tapi yang saya katakan ayatnya bukan itu. Bukan maksudnya sama ada ayat yang kedua yang salah kaprah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Udah sabarlah. Allah tidak akan menguji seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena urusan dari itu. Dari kalimatnya saja la yukallaf, bukan la yubtala. Allah tidak akan pernah, tidak pernah dan tidak akan memerintahkan seseorang kecuali di luar kemampuannya. Artinya apa? Sholat wajib berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Haji wajib. Kalau nggak punya duit, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak ada urusan dengan musibah yang menimpa kita. Jadi bukan dalilnya itu. Bisa ada seseorang yang tidak mau bekerja, dikasih dalil bisa. Salah, dalilnya keliru. Bukan dalil ke sana. Dia tidak mau bekerja itu dan dia hanya bisa masak, bukannya dia itu susah sabar aja. Kenapa? Artinya salah juga. Iya, salah juga. Ini salah kaprah. Banyak ayat lain yang pas dengan ayat dengan usaha kita. Ya. Apa? Jahadu falanahdiyannakum subulana. Ya, banyak ayat yang barang siapa yang berupaya i'malu fasayarallahu amalakum. Ayat ini yang pas gitu loh. Bekerjalah
Allah akan memperhatikan pekerjaan kamu. Fasayarallahu ama, itu pas yang gede itu. Allah memperhatikan pindah ke pekerjaan itu fasayarallahu amalakum. Allah akan memperhatikan amal kalian. Jadi di sini posisi ayat yang dikeliru itu loh. Ya, kita tetap berupaya untuk ya. Jadi kita banyak hadis juga banyak yang seperti itu. Banyak ayat juga banyak ya, tapi bukan itu ayatnya. Yang saya kritik adalah ayatnya yang salah kaprah. Ya, tidak diuji itu di luar kemampuannya. La yukallifullahu. Kalimat yukallif itu sudah nggak benar juga. Allah tidak memerintahkan melakukan suatu kecuali di luar kemampuannya. Sholat tidak harus berdiri kalau sakit. Itu maksudnya. Jadi kepada la yukallif nafsan laus, maka baca la yukallifullahu nafsan laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu. Jadi baca ayat harus menyatu antara nyambung antara sebelum dengan sesudah, namanya munasabatul ayat. Sehingga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ditutup di setelah itu ayat jangan kami beban perintah yang kami tidak mampu sebagaimana umat terdahulu. Ini kesalahkaprahan di situ. Kalau masalah kita harus berpetualangan mencari profesi yang cocok, itu suatu keharusan. Jangan diam. Ayatnya berbeda. I'malu fasayarallahu amalakum. Itu. Jadi penempatan ayatnya itu banyak membalik itu. Banyak yang nggak kaprah. Ya. Jadi kembali kepada masalah di sini. Jadi ini namanya hakikat. Dari sebelum kita terlahir, kita sudah diarahkan, sudah ada di tempat kita sudah ada di Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah kita memaksakan diri, dan yang menurut pahelan tolkar, bi Allah tak nyaman sekali. Ya. Semua rezeki dari Allah. Yang bekerja baik-baik rezeki dari Allah. Yang curang, yang koruptor juga rezeki dari. Itulah dunia. Sama dengan begini. Rezeki yang bersifat materi itu seperti mendung. Ada mendung yang ternaungi orang yang baik-baik atau juga orang yang durhaka. Yo, sama-sama kebagian kan? Itu gambarannya. Jadi kalau ada yang tanya, ini yang bekerja baik-baik rezeki dari Allah, yang nggak baik juga rezeki dari Allah. Makanya dikatakan nanti di sini sungguh gak benar apabila orang minta sesuatu kepada Allah, yang sesuatu itu juga diberikan kepada musuh-musuh Allah. Nah keterangan nanti. Hah? Iya, harta berarti. Jadi maaf, ini bahasanya hikam ya, adalah kegoblokan yang nyata. Kalau kita menghabiskan waktu baca yasin, sholat tahajud, baca waqiah, kemudian apalagi sholat duha, yang diminta sesuatu yang juga Allah berikan kepada musuh-musuh Allah, karena eman. Eman kan, ngerti kan? Ngerti kan? Nah, itu doa itu sampai sekarang saya tidak menemukan marfu dari Nabi. Hanya dalam i'anah, tidak ada keterangan dari Nabi. Yang ada Nabi sholat duha itu adalah Rabbi fili Allah Rabbi. Ketika Rasulullah SAW sholat duha membaca 100 doa, Allahumma fili Rabbi fili utum alayya innaka tawwabur ghafur. Ya, itu 100 kali. Rabbi fili utum alayya innaka antat tawwabur ghafur. Itu yang marfu dari Nabi. Jadi Allahumma in kana rizqi fis sama' fa'anzilhu.
Udah berapa tahun nggak ketemu dari Nabi, nggak ada. Yang ada di I'anatul Talibin, tidak mencantumkan dari siapa. Ya. Jadi kembali kepada masalah ya. Ini muaranya, kuncinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu yang disebut dengan ayat 1000 dinar. Ini artinya menekankan kita pasrah total kepada Allah. Penekanan hikmah ini, maksud pasrah total kepada Allah artinya kita wajib bekerja, nggak usah memikirkan hasilnya. Pokoknya aku bekerja sesuai dengan teori dan syariat, bekerja. Nanti kalau Allah yurid wa ana urid, Allah akan mengarahkan kamu kemana terserah. Ya, ketika apakah kita tidak boleh mempunyai keinginan, persilakan, tapi jangan ngotot. Takut keinginanmu tidak seiring dengan keinginan Allah. Itu loh. Ingat kan? Jangan ngotot masalah duniawi, takut yang kau kejar itu tidak sejalan dengan keinginan Allah. Kalau tidak sejalan dengan keinginan Allah, Allah tetap memberi, tapi sifatnya istidrak. Repot kita. Jadi bekerja saja, bekerja terus. Nanti Allah akan kalau apa dikatakan di sini, falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Kalau Allah berkehendak, ya niscaya Allah akan menggerakkan kamu tanpa harus kau meninggalkan profesi yang pertama. Tapi itu kuncinya, yang menjadi barometer adalah pasrahnya kepada Allah sejauh mana. Jadi remote Allah itu kepada kita tergantung kepasrahan kita kepada Allah. Dan kalau kita pasrah kita kepada Allah, yang digambaran pasrah kita kepada Allah itu nggak pernah luput dalam mendamai kehidupan. Dan bekerja saja. Ini tugas Allah. Jangan, kan kita kadang-kadang begini, bukan kadang-kadang, umumnya kita memikirkan hasil. Ulama salaf seperti Abu Hanifah itu imam yang sangat kaya raya, dagangannya laris sampai nggak pulang-pulang dari pasar, tapi waroknya luar biasa, saking pasrahnya kepada Allah. Bagaimana gambaran kewarokan Abu Hanifah? Ada Abu Hanifah memberi pinjaman hutangan kepada orang lain, katakan 1 juta, kemudian mengajak santrinya, ini walaupun kaya, ajak, ayo ikut aku nagih hutang. Pada tengah hari, pada saat sengatan matahari yang luar biasa di Baghdad, jadi pintu diketok, assalamualaikum, nggak dibuka pintunya. Di depan pintu ada sosoran genting dulu. Setelah diketok pintunya, mundur, berada di bawah sinar matahari yang panas. Santrinya ngomong, Tuan Imam, di depan pintu kan ada naung sosorannya. Jenengan kan ada naungan di depan pintu, kenapa? Daripada ada di terik matahari sini. Apakah jawaban Abu Hanifah? Aku menghutangkan duit sama dia. Kalau saya berteduh di bawah gentingnya tanpa izin dia, ini riba. Coba dianggap riba, ambil keuntungan dari meminjamkan uang. Tapi orangnya kaya, pedagang kain dia. Ini yang jadi di sini nggak sulit untuk memahami. Jadi kuncinya sejauh mana menyerahmu kepada Allah, itu menjadi kunci. Kalau kita masih ragu, nah itu jadi masalah. Saya ulangi pernyataan Nabi Daud ya Allah, ya Daud,
Kamu punya kemauan untuk kamu. Aku pun juga punya kemauan untuk kamu. Atau lebih rinci, besok pagi kamu punya kemauan untuk kamu. Saya pun juga punya kemauan besok pagi jam yang sama sesuai dengan kemauan kamu, tapi kemauanku beda dengan kemauan kamu. Walayakun illa maurid. Yang terjadi besok pagi adalah kemauanku. Ya, kemauan yang sama, waktu yang terjadi Fa'idha salam terima urid. Apabila kau pasrah kepadaku, pasrah total kepadaku, maka aku akan berikan sesuai dengan kemauan kamu. Tapi kamu sarannya pasrah kepadaku. Tapi kalau kau tidak menyerah kepadaku, aku akan bikin capek kamu untuk mengejar kemauan kamu. Yang kau peroleh adalah kemauan aku. Itu. Ya, makanya dari ini jangan terlalu ngotot untuk dunia. Takut tidak berserta bersamaan dengan kemauan Allah. Kemauan Allah. Yaitu tadi, apa yang kita minta? Ridhomu, rahmatmu, kasih sayangmu. Ridhomu, rahmatmu, kasih sayang. Ini doa yang paling top untuk kehidupan. Jangan mulu minta duit, minta ini dan lain sebagainya. Ini memang nafsu kan seperti itu kan. Kapan kita minta kelancaran rezeki kalau nggak diserahkan kepada Allah? Ini nafsu kita. Kalau kita nggak punya duit, minta duit kepada Allah, minta bantuan kepada Allah untuk nyuruh utang, kapan kita punya? Itu nafsu. Dikirain Allah nggak tahu kita punya hutang. Tidak. Tapi kalau kita kepada Allah, rahmatmu ya Allah, ridhamu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah, maka setiap doa hampir ditutup dengan ya arhamar rahimin. Seperti tadi itu yang di penjara. Jadi di situ melupakan ya arhamar rahiminnya. Teguran dalam lahwatik menyatakan, kenapa kok harus seperti ini terjadi? Kok kejadiannya kok seperti ini? Ya salah kamu sih. Kata suara itu, kamu kan mintanya asalkan ada yang menjamin 2 roti setiap hari. Nah di sini di penjara. Kalau di luar siapa yang menjamin kamu? Di penjara tanpa kau minta sudah ada jatah makanan dari penjara. Kamu hanya minta itu, tidak minta ridho, tidak minta ya arhamar rahim. Tahu turuti kamu. Itu takutnya yang seperti itu. Jadi kita sekali lagi jangan terlalu ngotot, silakan minta ya, jangan terlalu ngotot sebab urusan dunia itu kalau ngotot tidak hanya hasilnya itu misteri, tidak, tapi bisa bikin kotor di hati dan pikiran. Serahkan kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan meremuk kamu kesana. Udah santai aja. Ya. Maknanya mungkin berbeda Ustaz ya. Al-ihsan bi takdir Allah bi takdir. Iya. Itu memang otoritas, tapi dia di takdir Ustaz. Jadi takdir. Tapi kan al-insan ini harus berusaha. Akhirnya tetap takdir Allah itu gitu saja. Dua hal yang berbeda, bukan berarti kita itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Bukan. Berusahalah tapi aku yang menentukan. Iya, itu yang dimaksud. Berusahalah, ingat hasil usahamu Allah yang menentukan. Kita kadang-kadang usaha kita, keinginan kita tidak sebanding dengan usaha kita. Tahayul dan amal itu yang jadi masalah. Kan kita juga tersiksa dengan itu kan. Oh, aku besok harus dapat duit 5 juta. Bener nggak gitu? Aku besok harus dapat duit 5 juta. Ya memang punya pekerjaan. Aku besok waktunya ngirim anak di pondok 5 juta. Harus punya uang 5 juta. Apa yang menjadi andalan kamu? Bisnis kamu? Jangan-jangan besok ada yang beli.
Ini perbedaan orang yang arif billah. Tapi kalau orang yang sudah mentok kepada Allah, perbedaannya apa? Aku besok butuh uang 5 juta, waktunya ngirim ke pondok. Apa kira-kira yang akan Allah lakukan untuk aku? Itu permasalahan total. Apalagi dalam sebuah hadis, Innallaha takallafa ala talibil ilmi rizqahu. Allah akan menjamin rizkinya orang yang sedang menempuh pendidikan agama. Beda kan, yang satu aku besok harus dapat 5 juta. Karena mengharuskan itu pada dirinya sendiri, semua jalan akan dia tempuh. Tapi kalau aku butuh uang besok 5 juta, apa yang akan Allah lakukan untuk aku? Beda kan? Itu perbedaan. Demikian yang dapat saya sampaikan ya pada malam hari ini. Masalah tadi yang minta sebelum dua roti, apakah masuk kita manjang berdoa mendahulukan Allah, Pak? Gimana di redaksinya kalau kita berdoa minta sesuatu itu apa gimana? Bagaimana manjang meminta? Ya, bagus pertanyaan seperti itu ya. Ya, saya luruskan. Kita Allah kalau jenengan minta kesehatan kepada Allah, Allah senang. Jenengan minta rezeki yang banyak menumpuk kepada Allah, Allah senang. Sebab Allah yang melancarkan rezeki. Ya. Jenengan minta segeranya berhutang kepada Allah, senang sebab Allah yang bisa membantu. Kemudian Rasulullah ditanya, ya, ketika Rasulullah dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah mengajarkan doanya orang hutang, mengajarkan sembuh dari penyakit, mengajarkan ini doanya rezeki, lengkap. Ujung-ujungnya itu, ya Rasulullah, dari doa yang ada itu yang terbaik yang mana? Is'alullahal afiyah. Dari semua yang ada itu, permintaan yang mencakup semuanya al-afiyah. Al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal afiyah. Apa mencakup afiyah itu? Afiyah itu orang yang afiyah di dunia, selamat dari penyakit, selamat dari hutang, tidak kekurangan. Itu berbeda afiyah dengan al-afwu. Kan singkat kan? Jadi minta nggak apa-apa, tapi kalau jenengan secara rinci minta kepada Allah, jangan terlalu ngotot, takut permintaanmu itu tidak baik menurut Allah untuk kamu. Ya kan? Jangan terlalu ngotot. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ketika orang sakit, jangan minta mati. Jangan la tamannal maut, jangan. Jadi ketika sakit, ya Allah, bila kesembuhanku baik, sembuhkanlah aku. Bila kesembuhanku tidak baik, lebih baik aku mati sekarang. Sampai itu Rasulullah. Jadi kita jangan ngotot, takut tidak baik menurut Allah untuk silakan minta. Allahumma fini bi'analikan aramika bisa melancar rezeki itu. Ya, banyak doa-doa bisa kesehatan ada. Ya, maka di sini yang menjadi barometer adalah kepenyerahan total, kepemasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah pasrah total kepada Allah, ya, ukti kama turid, Allah akan beri apa yang kita inginkan. Lebih tahu apa dengan hati kita. Jadi jangan salah paham, persilakan doa terus. Minta duit, minta pekerjaan yang mapan, persilakan. Ya, tapi jangan ngotot. Takut pertama tidak dikabulkan oleh Allah. Kedua, takut yang kau minta tidak baik menurut Allah untuk kamu. Ya. Demikian. Allahumma malam tanawalina ma yafa'una
Alhamdulillah ala kulli halin, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.